Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Alvan Himawan. Di sini adalah YouTube ketiga saya. Saya mau menambahkan untuk apa yang harus Anda persiapkan saat proses KPR, guys. Untuk video sebelumnya kan saya menerangkan bagaimana KPR Anda bisa di ACC. Jadi change untuk ACC-nya lebih besar. Nah, ini adalah kesiapan Anda untuk proses KPR. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dan persiapkan. Biar Anda kalau sudah di ACC, Anda tidak bingung dan Anda tidak kaget, guys ya. Oke. Yang pertama ini adalah biaya-biaya KPR-nya, guys ya. Karena Anda membeli rumah dengan proses KPR itu biayanya juga lebih besar daripada Anda beli cash. Karena kalau Anda beli cash, Anda akan mengeluarkan hanya biaya pajak dan biaya notaris AJB. Kalau Anda pakai KPR, Anda akan mengeluarkan 3 elemen biaya ini, guys. Pajak, biaya notaris, dan biaya KPR. Nah, itu dana yang harus Anda persiapkan. Perkiraan adalah 10%, guys ya. Jadi 10% dari harga rumah yang Anda beli. Karena apa? Saat Anda sudah di ACC, Anda mendapatkan SP3K-nya, yaitu surat persetujuan ACC. Anda akan dilampirkan beberapa pembiayaan. Nah, itu biasanya sepengalaman saya membantu klien saya untuk pengajuan KPR itu ada yang kaget, guys ya. Karena dia hanya punya uang sebatas membayar DP. Tetapi untuk biaya-biaya lain seperti BPATB, AJB, checking dan lain termasuk biaya notaris itu dia tidak siap. Jangan sampai Anda mengalami hal seperti itu, guys. Jadi ingat, Anda harus meng-spare atau menyiapkan dana 10% dari rumah yang Anda beli. Oke, 500 Anda harus punya persiapan dana plus 50 juta. Oke. Yang kedua, Anda harus menentukan KPR mana yang cocok untuk Anda, guys. Karena KPR bank itu ada 2 tipe, yang bersifat syariah atau konvensional. Kalau syariah ya seperti contohnya Mandiri Syariah, BNI Syariah, yang ada embel-embel syariah, ya itulah seperti bank muamalat itu ya. Tapi kalau bank konven itu ya seperti Mandiri biasa, BCA, BNI 46 dan yang lain. Nah, itu mempunyai 2 ciri khas khusus, guys ya. Kalau yang bank syariah itu bersifat flat. Kalau bank konvensional itu bunganya memang murah di depan, tapi ada floating di belakangnya, guys ya. Nah, nanti saya akan bahas dan mengulas tentang perbandingan bank syariah dan bank konven. Jadi subscribe channel saya. Oke, untuk angsuran floating ini terutama untuk Anda yang mengajukan di KPR konven, bank konven, ini Anda harus memperhatikan bunga floatingnya, guys ya. Memang Anda akan ditawarkan dengan bunga murah, itu 2-3 tahun atau sampai 5 tahun pertama, mungkin 5-6%. Bunga 5-6% itu hanya sesaat, guys ya. Jadi hanya dengan jangka waktu tertentu, yaitu ya kurang lebih nggak sampai 5 tahun. Tapi nanti ada bunga floating, guys ya. Bunga floating. Jadi Anda 5%, misalnya Anda angsur 2 tahun pertama cuma 3 juta, bisa-bisa saat Anda sudah tidak floating sampai ke tahun ketiga, Anda harus membayar bunga, ya Anda harus membayar angsuran Anda sekitar 4,5, guys ya. Jadi kenaikannya itu saya hitung sekitar 50% penambahannya dari angsuran pertama. Bayangkan kalau Anda gaji tetap 10 juta, 2 tahun pertama Anda angsur 3 juta,
sudah masuk tahun ketiga, angsuran Anda menjadi 4,5. Apakah Anda siap untuk hal itu? Saya share ini sekarang biar Anda tahu dan apa yang terjadi nanti saat Anda kena bunga floating. Itu 3 juta guys. Bayangkan kalau Anda angsur 10 juta bunga promonya, bunga di depan 2 tahun atau 3 tahun pertama. Kalau sudah masuk floating, bisa-bisa Anda membayar 15 atau 16 juta guys. Jadi saya share sekarang biar Anda tidak kaget nanti, atau Anda jadi terlibat masalah finansial karena floating guys ya. Ingat, saya ingatkan sekarang karena beberapa klien saya sudah ada yang mengeluh karena sudah mencapai pembayaran bunga floating, dan itu cukup mengagetkan buat finansial keluarga mereka guys. Jadi kalau Anda mau mengangsur pembayaran KPR itu asumsikan dengan bunga floating. Bunga floating itu berapa? Itu sekitar di atas 10% guys ya. Jadi biasanya perbankan akan ngasih floatingnya 10-15%. Oke, untuk perbandingannya bisa Anda cek nanti habis ini guys. Oke, kita sudah berada di cekaja.com. Di sini saya akan tunjukkan simulasi tentang bunga atau besar pinjaman KPR konvensional. Nah, ini plafonnya sebesar 500 juta, jangka waktu 10 tahun. Nah, ini bunga awalnya ya, bunga 2 atau 3 tahun pertama adalah 6%. Dan cicilan per bulan estimasinya 5,5 juta. Nah, bila Anda sudah masuk ke tahun ketiga atau angsuran ke-25, Bank A akan menaikkan bunga floatingnya sebesar misalnya 12% guys ya. Nah, kita akan lihat bunga 12% ini angsuran yang Anda bayar berapa. Nah, menjadi 7,1 jutaan. Nah, ini adalah jumlah angsuran KPR yang harus Anda bayar di bulan ke-25 sampai bulan 120 guys ya. Jadi tahun ketiga sampai tahun ke-10 itu perkiraan 7,1 jutaan. Ingat, bunga floating ini bisa berubah-berubah tiap tahunnya guys ya. Jadi harus waspada dan hati-hati. Terima kasih. Oke, Anda sudah lihat perbandingan bunga awal dan floating. Ini saya peringatkan untuk Anda biar Anda lebih berhati-hati dan bijak saat Anda mengajukan KPR. Jadi Anda mengajukan KPR, saya ingatkan lagi, sesuaikan dengan bunga floating saja biar Anda bisa menyesuaikan diri nantinya guys. Ada info tambahan lain nanti, bila Anda ada dana lebih, kalau Anda bisa melunasi KPR itu bisa guys ya. Jadi mungkin nanti kena penalti beberapa angsuran atau sekian persen dari sisa pokok. Biasanya sih 1-3% dari sisa pokok itu penalti kalau Anda melunasi cepat guys. Jadi kalau Anda di bank konvensional itu bisa, tapi untuk syariah memang bunganya flat maksudnya margin profitnya flat guys ya. Untuk di syariah itu nggak boleh ngomong bunga. Jadi margin flat, tetapi kerugiannya itu Anda harus melunasi rumah tersebut seharga bank syariah itu jual ke Anda. Jadi konsep syariah itu beda seperti konven guys ya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya karena terlalu panjang. Kalau panjang-panjang membahas tentang KPR itu bisa berjam-jam guys ya. Anda akan bosan lihat saya 1 jam. Jadi cukup ya belasan menit ini aja untuk Anda. Jadi per part-part ini kalau Anda mau lihat bisa hari nanti atau besok beberapa video Anda. Ayo jangan lupa subscribe ya. A few moments later. Tunggu sebentar. Ada informasi tambahan lagi guys. Jadi untuk kembali lagi ke
tentang bunga floating. Jadi kalau Anda sudah membayar bunga awal, bunga promo, terus mencapai floating, saya sarankan Anda harus lunasi cepat guys ya, biar Anda tidak kena floating gitu guys. Kalau Anda sudah siap untuk kena bunga floating ya nggak apa-apa. Tetapi ada solusi lain lagi guys, biar bunga Anda tetap atau pembayaran angsuran Anda tetap terjangkau, tetap kena bunga yang awal 5-6% itu dengan ReKPR guys. Jadi ada beberapa bank yang menawarkan program ReKPR. Itu kenapa enggak guys? Jadi Anda ajukan ReKPR ke bank-bank lain. Jadi Anda tentunya akan mendapatkan bunga fresh, bunga baru yang ya masih tetap seperti Anda awal ajukan di bank lama. Plus plafon atau sisa pokok Anda kan tentunya lebih berkurang guys. Jadi besar angsuran Anda tentunya akan berkurang. Jadi ya sedikit mengurangi beban utang Anda. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus melunasi lebih cepat, Anda bisa ReKPR. Oke. Terima kasih, tonton video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya lagi. Bye bye.